Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puput Pujianti dari Prodi Manajemen dengan NIM 111251222. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja terhadap bahasa Indonesia. Nah, untuk poin yang akan saya bahas adalah pengertian dari bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Kedua, pengaruh bahasa gaul di kalangan remaja terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, faktor yang mendukung luasnya pemakaian bahasa gaul di kalangan remaja. Yang keempat, bagaimana mengatasi pemakaian bahasa gaul. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Bahasa menurut Boris Kraft adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan menurut Syamsuddin, bahasa adalah alat dan tanda untuk membentuk pikiran dan perasaan dan kepribadian yang baik maupun yang buruk. Jadi dapat disebutkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan antar anggota masyarakat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, maupun keinginan dari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara Republik Indonesia. Namun di sini bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai alat pemersatu. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu telah tertuang pada alinea ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Selanjutnya, pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul adalah gaya bahasa dari perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki struktur bahasa yang tetap. Lalu, apa sih pengaruh bahasa gaul pada kalangan remaja? Nah, pengaruh utama penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja terhadap bahasa Indonesia adalah menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika remaja lebih sering menggunakan bahasa gaul untuk dipakai sehari-hari, maka hal tersebut akan membuat remaja tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, saat ini para remaja menganggap bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah sesuatu hal yang kuno, sehingga hal tersebut dapat mengurangi derajat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, apa sih yang menyebabkan luasnya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja? Nah, jadi faktor pendukung luasnya bahasa gaul di kalangan remaja yang pertama adalah penggunaan situs jejaring sosial. Situs jaringan sosial di sini contohnya seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, situs jejaring sosial tersebut, sebagian besar penggunanya adalah seorang remaja. Jadi ketika satu remaja memposting tentang bahasa gaul, maka akan dengan cepat menyebar luas ke remaja yang lainnya dan akan diikuti oleh remaja yang lainnya. Yang kedua adalah lingkungan. Para remaja akan lebih cepat menyerap informasi dari percakapan orang-orang dewasa yang berada di sekitarnya. Yang ketiga adalah peran media. Ternyata, media juga dapat memberikan dampak negatif dengan semakin luasnya penggunaan bahasa gaul. Peran media di sini itu contohnya seperti film-film, film remaja, dan iklan. Nah, kebanyakan film remaja atau iklan itu menggunakan bahasa gaul, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul atau faktor pendukung luasnya bahasa gaul tidak hanya dari masyarakat saja, tetapi juga sebagian besar dari media. Terus selanjutnya yang keempat adalah media cetak. Media cetak di sini seperti cerpen dan novel. Umumnya cerpen dan novel ini menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa yang ada di karya tersebut. Nah, remaja yang membaca karya tersebut maka akan mengikuti penggunaan bahasa karya tersebut. Yang kelima adalah interferensi. Interferensi dapat menyebabkan remaja merasa bahwa penggunaan bahasa gaul lebih mudah untuk diucapkan karena bahasanya yang singkat dan yang unik. Terus yang keenam adalah tidak ingin ketinggalan zaman.
Jadi remaja saat ini itu umumnya hanya ikut-ikutan temannya saja. Jadi ketika temannya menggunakan bahasa gaul, maka mereka akan mengikuti temannya untuk menggunakan bahasa gaul agar mereka terlihat lebih mengikuti tren dan tidak tertinggal zaman. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengatasi pemakaian bahasa gaul di kalangan remaja? Nah, upaya kita untuk mengatasi pemakaian bahasa gaul di kalangan remaja yang pertama adalah dengan meningkatkan rasa kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kedua, memberikan pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, meningkatkan kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap aktivitas kita. Yang keempat, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah maupun di perguruan tinggi. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.